Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hufran MSI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Zaminar Aulia dengan NIM 2120283 dari kelas hadis tarbawi G. Berbakti, berkarya, dan bermanfaat. Subtema sumber ilmu pengetahuan dan dengan judul tanggung jawab sosial. Motivasi ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu memahami dan menuntaskan persoalan. Najwa Shihab. Hadis tanggung jawab sosial. An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masul qa'ima ala hududillah wal waqa'a fiha kama salikomas istihamu ala nafi nafu wa asoba ba'dahuma a'laha wa ba'dahuma asfalaha fakana dini fi asfalaha idha taqwa min ma'a marawa alaman fauqahuma faqalau law anna kharaqana fi nasibana kharaqa walam na'u du min fauqana fa inna yatarauqahum wa ma arada wa halaku jami'a wa in aqada ala aydiyahum anjawa wan naju jami'a. Rawahul Bukhari fi Sahih. Artinya diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang tegak di atas batasan-batasan atau hukum Allah dan orang yang melanggarnya seperti hukum yang mengadakan undian di atas kapal. Sebagian mereka mendapatkan tempat di atas dan sebagian mereka mendapatkan tempat di bawah. Adapun orang-orang yang melewati orang-orang yang di atas mereka berpikir, seandainya kita buat lubang air di tempat kita sehingga tidak mengganggu orang yang ada di atas kita. Apabila mereka yang ada di bagian atas membiarkan mereka yang ada di bagian bawah untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, niscaya mereka akan binasa semua. Jika orang yang ada di atas itu melarang, maka mereka akan selamat semua. Hadis An-Nu'man bin Bashir membahas tentang persoalan orang-orang yang mencari muka dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah dan yang melanggarnya. Maksudnya adalah orang yang memperlihatkan segala sesuatunya dengan apa yang sebenarnya, lalu mereka menyanyiakan hal itu dan yang tidak mengubah kemungkaran. Sedangkan orang yang melanggar batasan-batasan dari Allah itu maksudnya orang yang mencari muka dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sedangkan orang yang berkomitmen atau tegak dalam pendiriannya itu lawan dari keduanya. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan umum. Kesimpulannya, manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dan sebab itu dalam kehidupan sosial tidak lepas dari namanya tanggung jawab, baik itu tanggung jawab bagi diri sendiri, orang lain, itu sama terlibatnya. Apalagi dari tanggung jawab dalam berkehidupan di masyarakat agar mencapai kehidupannya sejahtera. Manusia pada dasarnya itu sama di hadapan Tuhan, tidak membedakan mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang pejabat, mana yang atasan, maupun mana yang pegawai. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial, hendaknya kita hidup rukun, saling tolong-menolong, tanpa pamrih, menjaga lingkungan sekitar, tempat tinggal, serta tidak membeda-bedakan harta kekayaan yang dimiliki. Dalam konteks tanggung jawab sosial, tidak lepas dari sistem pemerintahan yang mana di dalamnya mencakup pemimpin dan yang dipimpin. Seseorang pemimpin harus berbuat adil, menegakkan hukum secara tegas, tidak pandang bulu, dan harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh seseorang. Dan sebagai seorang pemimpin juga harus mencontohkan perbuatan yang ma'ruf, karena seorang pemimpin itu harus disegani oleh masyarakat serta mampu membangun kehidupan bermasyarakat lebih baik
dan itu merupakan sebuah tanggung jawab seorang pemimpin dalam bersosial. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.